Gereja yang murah hati, Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Dunia ini akan indah jika didiami oleh banyak orang yang murah hati. Gereja akan lebih menyentuh banyak orang jika mampu menjadi gereja yang murah hati. Keluarga akan rukun dan damai jika seisi keluarganya memiliki karakter dan sifat kemurahan hati. Kemurahan hati di zaman yang serba cepat menjadi sebuah barang langka. Hanya dengan kemurahan hati kita mampu membangun kehidupan orang lain tanpa terlena dalam sebuah kebanggaan diri. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan belajar satu tema tentang gereja yang murah hati. Mari kita berdoa. Allah, Engkau mengajarkan kami begitu banyak tentang kebaikan, kasih, dan kemurahan hati melalui Alkitab yang sering kami baca dan khotbah yang sering kami dengar. Tetapi jujur di hadapan-Mu, terlalu banyak kami tahu, terlalu sedikit yang kami kerjakan. Setiap kali kami membaca Alkitab dan mendengar khotbah, satu permintaan kami, sentuhlah hati kami, hingga kami mampu meresponi apa yang Engkau ingin kami lakukan dalam hidup ini. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema hari ini adalah gereja yang murah hati. Gereja di sini bisa diartikan secara fisik sebagai bangunan, tetapi terpenting adalah orang-orang di dalamnya, sebuah umat yang memiliki sifat kemurahan hati. Sebuah sikap yang diminta Tuhan, karakter yang diminta Tuhan pada kita dalam berelasi dengan sesama. Lukas 6 ayat 36 mengatakan, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Saudara, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti murah hati adalah suka memberi atau mudah memberi. Arti lainnya adalah tidak pelit ya. Beberapa orang menuliskan kalimat yang indah tentang kemurahan hati, seperti Suje Orman mengatakan, kemurahan hati sejati adalah persembahan, diberikan secara cuma-cuma dan karena cinta yang murni, tanpa pamrih, tanpa harapan. Indah ya saudara ya. Lalu Dalai Lama mengatakan, kemurahan hati adalah ekspresi luar yang paling alami dari sikap batin kasih sayang dan cinta kasih. Lalu Alan Cohen mengatakan, uang hanyalah salah satu tempat untuk kemurahan hati. Kebaikan adalah mata uang yang lebih berharga. Diane von Furstenberg mengatakan, kemurahan hati adalah investasi terbaik. Lalu ada seorang bernama Margaret Coe mengatakan, kadang-kadang ketika kita murah hati dalam cara-cara yang kecil dan hampir tidak terdeteksi, hal itu dapat mengubah hidup orang lain selamanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa penting memiliki sikap murah hati? Ini sebuah pertanyaan ya. Ya, karena tentu kemurahan hati adalah wujud karakter dari Allah kita, sifat dari Allah kita. Sebagai orang percaya, kita diminta untuk menjadi serupa dengan Allah. Allah kita itu murah hati, merciful. Makna kemurahan hati di sini adalah sebuah jalan yang ditunjukkan oleh Allah dalam berelasi dengan kita manusia, penuh dengan simpati, penuh kelembutan, responsif, penuh pengampunan, penuh kasih sayang dan belas kasihan. Saudara, kalau Allah memberikan dalam berelasi dengan kita semua hal itu, maka jalan yang sama dalam sepanjang hidup kita diminta di dalam berelasi dengan sesama, meneruskan sifat kemurahan hati Allah itu. Saudara, bagaimanapun kondisi kita hari ini, kita hidup karena anugerah Tuhan. Terlahir karena anugerah, berangsur bertumbuh dari kecil hingga dewasa, bahkan lanjut usia karena pemeliharaan Tuhan. Saudara, ada yang dibesarkan dalam kesempurnaan keluarga yang mengasihi,
ataupun ada juga yang tidak sempurna dalam keluarga, dibesarkan dalam ketidaksempurnaan keluarga, tetapi tetap ada kasih sayang dan pemeliharaan Tuhan di sana. Dalam setiap musim kehidupan selalu ada pertolongan demi pertolongan Tuhan. Tentu saudara, hidup kan tidak selalu mudah ya. Kadang kita merasakan keberhasilan, kegagalan, sehat, sakit, kasihnya cukup untuk jiwa kita. Pemeliharaannya cukup untuk hidup kita. Bahkan saudara, seringkali kita gagal dan jatuh dalam dosa. Pengampunannya pun tersedia cukup bagi kita. Daud dalam pergumulan beratnya, saudara, menggambarkan dengan tulisan yang sangat indah, Mazmur 30 ayat 6, sebab sesaat saja ia murka, namun seumur hidup ia murah hati. Saudara, kemurahan hati Allah itu kekal adanya. Sejarah telah mencatat ada banyak bukti karya kemurahan hati Allah. Dia yang telah menjadikan dunia ini tak tinggal diam melihat dosa menghancurkan manusia. Kemurahan hatinya teruji melampaui batasan waktu dari masa ke masa. Kemurahan hati Allah terlihat dalam dunia penciptaan, menciptakan dari ketiadaan menjadi ada dan sempurna, memberikan lengkap sebuah kebutuhan manusia sebelum manusia itu tercipta. Saudara, saya teringat seorang saudara saya yang sangat lama merindukan kelahiran buah hati. Bertahun-tahun menanti. Saat akhirnya dia mengandung dan akan melahirkan, dalam kebahagiaan besar ia menyiapkan semua keperluan bayinya yang akan lahir dengan bahagia. 1 lemari pakaian indah untuk sang bayi, selimut, kaos kaki kecil, peralatan bayi, ranjang bayi, bahkan hal-hal terkecil lainnya dipersiapkan. Seorang ibu yang menanti kehadiran seorang anak, dia akan melakukan persiapan terbaik yang mampu ia lakukan. Saudara, kebayang ya bagaimana Allah yang maha kuasa dan tak terbatas mempersiapkan kehadiran manusia di dunia ini. Tak satu pun luput dari perhatian Allah untuk sebuah persiapan, bukan? Kejatuhan manusia tak mengurangi juga kemurahan hati Allah, saudara. Dalam kejatuhan, kemurahan hati Allah lebih dinyatakan dan juga lebih diperlukan oleh manusia. Dia adalah Allah yang mencari, memanggil manusia untuk kembali kepadanya. Dia Allah yang membenci dosa tetapi mengasihani pendosa. Dia Allah yang kemurahan hatinya kekal. Dan dalam dunia yang semakin marak dengan dosa, kemurahan hatinya terus didengungkan, dinyatakan, diperlihatkan kepada umat manusia. Saudara, kemurahan hati Allah terbesar adalah hadirnya Sang Anak, Kristus, ke dalam dunia untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Hadirnya Kristus di tengah dunia ini memperlihatkan kemurahan hati, menembus banyak batasan yang dibuat oleh manusia. Saudara, apa yang dilakukan oleh Yesus dalam dunia ini? Dia bersahabat dengan pendosa, makan dengan orang berdosa, minta minum kepada wanita pendosa. Lalu saudara, ada banyak kita menyaksikan di dalam Alkitab, Yesus melihat orang banyak tergerak hatinya oleh belas kasihan. Yesus menyembuhkan, Yesus mengajar, Yesus memberi makan. Dia selalu hadir sebagai penyedia jasmani dan rohani. Saudara, kemurahan hati itu tampak dalam berelasi dengan sesama. Dalam hidup, hukum terpenting adalah berelasi dengan Allah dan juga dengan sesama. Dan inilah yang Allah inginkan, sebuah jalan kehidupan untuk memperlihatkan kemurahan hati. Hidup berdampak bagi sesama. Saudara, dalam Lukas 10, seorang ahli Taurat datang pada Yesus dan bertanya, apa yang harus dilakukan untuk beroleh hidup yang kekal? Lalu Yesus mengetahui motif bertanyanya ahli Taurat ini untuk mencobai dia, sehingga Yesus juga bertanya kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Orang itu menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu,
dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara, dari zaman perjanjian lama sampai baru, dulu sampai sekarang, sehebat apapun engkau dalam studi, pekerjaan, atau karya apapun, ingatlah hal penting ini, yaitu dua hukum ini: mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Saudara, kehebatanmu akan hampa tanpa jiwamu mengasihi Allah. Keberhasilanmu tak berdampak jika tidak ada kasih kepada sesama. Tetapi menarik sekali, saudara, ahli Taurat itu kembali bertanya, siapakah sesamaku manusia? Pertanyaan ini sebenarnya dengan lebih jelas ingin berkata, siapa saja yang harus saya kasihi. Saudara, Yesus menjawab ahli Taurat ini dengan sebuah cerita. Ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun, dirampok, dipukul, ditinggalkan, hampir mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Ada juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang tak mengenal Allah, sedang jalan dalam jalan itu. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia menghampiri, membalut luka-lukanya, menyiraminya dengan minyak dan anggur, menaikkan orang itu ke atas keledainya, dan membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan dan berkata, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Saudara, lalu Yesus bertanya, menurut pendapatmu, siapa dari ketiga orang ini sesama manusia? Ahli Taurat itu menjawab, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Yesus pun berkata, "Pergilah, perbuatlah demikian." Saudara, tentu kita beberapa kali mendengar kisah ini, bukan? Tak aneh jika zaman sekarang banyak orang tak kenal Tuhan jauh lebih baik dan lebih care, lebih perhatian, dan lebih suka memberikan pertolongan kepada orang yang sedang mengalami kesusahan. Udah dari zaman Tuhan Yesus, saudara, bahkan Yesus memakai orang Samaria yang baik hati untuk pembelajaran dalam relasi dengan sesama. Orang yang tidak mengenal Allah yang menunjukkan kemurahan hatinya. Setidaknya, saudara, kita belajar. Ketiga orang itu melihat hal yang sama. Kesusahan seorang asing yang tak dikenal. Tetapi respon ketiganya berbeda. Seorang imam dan seorang Lewi melihat. Sudah, mereka bukan tidak melihat loh ya. Mereka melihat dari seberang. Saudara, ini menghampiri pun tidak, sekedar melihat. Barangkali hatinya tersentuh sebentar, tapi segera pergi. Tapi saudara ya, fokusnya bukan pada mereka. Barangkali mereka penuh pertimbangan atau punya alasan lain untuk tidak berhenti sejenak. Tapi mari kita fokus kepada satu orang yang memberikan pertolongan, saudara. Orang Samaria yang tak mengenal Allah, tapi baik hati. Sudah pernah kebayang mengapa ia mau melakukan pertolongan itu di tengah kesibukan dia? Jawabannya, saudara, karena hatinya tergerak oleh belas kasihan. Sangat penting hati yang tergerak oleh belas kasihan. Ini adalah poin penting. Di dunia ini banyak hati yang telah dingin, saudara. Hanya hati yang tergerak oleh belas kasihan yang mampu menghentikan sejenak perjalanan kesibukan ketika melihat kesusahan orang. Sudah berhenti sejenak dan melihat kesusahan orang lain, membayangkan jika kita ada di posisinya, terbaring lemah dan hampir mati seorang diri di jalan sepi tanpa pertolongan. Saudara, kalau kita memposisikan diri sebagai orang yang susah dan tergeletak tak berdaya, apa yang saudara harapkan? Tentu hanya belas kasihan, pertolongan.
Bahkan pertolongan kecil sekalipun, sekedar memberi minum atau mengobati luka, akan sangat menolong, bukan? Mari kita kembali ke orang Samaria. Dimulai dengan hati yang tergerak oleh belas kasihan, maka berlanjut kepada action atau sebuah tindakan. Barangkali ini yang menjadi kesulitan seorang imam dan seorang Lewi. Jika berhenti, maka akan panjang pertolongan itu. Dan ini memang agak sedikit ribet, saudara ya, panjang urusannya. Tetapi perhatikan orang Samaria ini, ia menghampiri. So ketika menghampiri, itu artinya kita rela, bersedia untuk datang dan berempati. Lalu orang Samaria ini membalut luka-lukanya. Ini butuh action, sedikit waktu dengan keikhlasan. Lalu menyiraminya dengan minyak dan anggur, memberikan keringanan kepada orang yang malang ini dengan apa yang ia miliki. Saudara, kalau kita melihat pertolongan itu tidak sampai di tempat itu saja. Ia tahu kondisi orang malang itu cukup parah. Hatinya yang tergerak oleh belas kasihan itu melakukannya lebih dan lebih dari kebanyakan orang. Saudara, hati yang tergerak oleh belas kasihan itu mau menyusahkan dirinya dengan menaikkan orang itu ke atas keledai dan membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Kemurahan hati itu dinyatakan dalam bentuk perhatian, perawatan, uang yang dia keluarkan, dan waktu yang sejenak dihentikan untuk kemanusiaan. Saudara, keesokan harinya orang Samaria ini menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan dan berkata, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Pertolongan orang Samaria ini berlanjut, saudara, keesokan harinya. Dia menyerahkan uang dan pergi melaksanakan aktivitasnya. Tetapi dia akan berjanji akan kembali untuk menuntaskan pertolongan. Idealis sekali ya, saudara ya. Apakah ada di zaman sekarang orang seperti ini? Pertolongan kepada orang asing dengan sempurna. Pertanyaannya, saudara, apa yang saudara rasakan jika mendapat pertolongan yang nyata di saat kesusahan terjadi, seperti orang yang kerampokan di tanggal penyamun ini? Sebuah bentuk ucapan syukur, bukan? Masih ada orang baik yang punya hati, yang rela dan mau berkorban tenaga, waktu, uang, perhatian kepada dirinya. Barangkali juga, saudara, bentuk doa memohon pertolongan yang dia naikkan kepada Tuhan hadir dalam bentuk pertolongan manusia. Saudara, dunia membutuhkan ini, kemurahan hati yang tulus. Gereja hadir, dipanggil untuk ini, menunjukkan kemurahan hati Tuhan. Umat Allah dipanggil untuk ini, melatih diri melakukan kemurahan hati. Tentu dalam kapasitas kita yang terbatas, barangkali kita tidak mampu melakukan pertolongan kepada banyak orang. Saudara, berbuat kebaikan tidak dilihat berapa banyaknya orang yang kita tolong. Berbuat baik juga tak ditunjukkan seberapa besar bantuan yang kita berikan. Tuhan tahu kemampuan dan batasan kita. Tetapi saudara, percayalah, dalam setiap relasi yang kita miliki, di keluarga, gereja, tetangga, dunia pekerjaan, kadangkala Tuhan memperlihatkan pada kita kesusahan satu orang di satu momen yang kita bisa tolong. Atau barangkali lebih luas, grup WA yang banyak itu ya, yang kita miliki, terus tetangga sekitar, orang-orang gak dikenal di satu momen yang bisa saja kita tahu kesusahan dan hadir di depan mata kita, atau kita dengar, saudara.
Saudara, pertanyaannya saat kita mendengar atau melihat kesusahan keluarga atau orang lain, bagaimana respon hati kita? Hanya hati yang tersentuh oleh kemurahan hati Allah yang bisa berbelas kasih dan memberikan kemurahan hati kepada orang lain. Kemurahan hati bisa dinyatakan melalui hal-hal kecil, saudara. Hal-hal kecil dalam keseharian kita. Bisa dengan mendoakan sesama, menanyakan kabar, atau memberi ucapan semangat, memberi kiriman YouTube khotbah, memberi makanan, memberikan obat, memberikan pakaian bekas layak pakai, memberikan orang minum di saat membutuhkan, memberikan sedikit uang, menjawab telepon atau WA dengan baik. Ada banyak bentuk lainnya. Tetapi saudara, kemurahan hati itu perlu latihan dan perlu praktek. Kemurahan hati selalu dimulai dari hati yang direnovasi oleh Allah. Saudara ingat ini ya, kemurahan hati selalu dimulai dari hati yang telah direnovasi oleh Allah. Hati yang tertuju pada Allah akan melihat apa yang Allah inginkan dalam kehidupan. Allah ingin kebaikan hati dan kemurahan hati kita pada orang-orang yang berelasi dengan kita sebagai wujud kasih kepada sesama. Kesaksian hidup kita akan berdampak dengan uluran tangan kita, saudara. Hanya dengan kemurahan hati kita bisa menyentuh sesama manusia, sebab Allah telah lebih dulu menyentuh hati kita dengan kemurahan hatinya yang terus ditunjukkan di setiap momen kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, dunia ini sedang menghadapi pandemi panjang. Ada banyak kesusahan orang, jeritan hati orang sakit, kedukaan keluarga dari yang meninggal. Ada banyak orang membutuhkan kemurahan hati-Mu. Ya Allah, berbelas kasihlah pada negeri kami. Berbelas kasihlah pada dunia ciptaan-Mu. Kami membutuhkan pertolongan-Mu yang tak terbatas. Jadikanlah kami perpanjangan kemurahan hati-Mu bagi sesama. Ya Allah, berilah hati kami seperti hati-Mu, hati yang bermurah hati, sebab kami adalah anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.